Selamat pagi, jumpa lagi bersama dengan saya, Bu Febri, di mata pelajaran Fisika. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat dari ilmu fisika. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune. Jika kalian mendengar kata fisika, apakah yang akan terlintas pertama kali di benak kalian? Bisa jadi kalian berpikir bahwa fisika mata pelajaran yang sulit, membosankan, dipenuhi hitungan, rumus-rumus, serta membutuhkan hayalan tingkat tinggi. Namun, tahukah kamu berkat ilmu fisika yang berhasil ditemukan oleh para ilmuwan, semua hal yang kamu temui dan gunakan selama kamu hidup dapat dijelaskan dengan ilmu fisika. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang hakikat ilmu fisika. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat memahami hakikat ilmu fisika serta peranan ilmu fisika di berbagai bidang. Pengertian dari ilmu fisika. Fisika berasal dari bahasa Yunani yaitu physikos yang berarti alamiah dan physis yang berarti alam. Dengan demikian, pengertian dari fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat dari fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang paling mendasar untuk mempelajari hubungan antara perilaku dan struktur benda yang ada di dunia. Fisika mampu menjelaskan berbagai macam fenomena yang ada di sekitar kita. Hakikat dari ilmu fisika. Pada hakikatnya, ilmu fisika merupakan kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Dalam penerapan ilmu fisika, kita harus menerapkan beberapa hakikat ilmu fisika antara lain. Yang pertama, hakikat fisika sebagai produk. Hasil penemuan para ilmuwan haruslah dikumpulkan dan disusun secara sistematis sehingga disebut dengan a body of knowledge. Jenis produk yang dihasilkan para ilmuwan dalam fisika antara lain berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fakta adalah keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam yang dapat ditangkap oleh indera manusia dan diakui oleh banyak orang sebagai suatu pengetahuan. Dengan demikian, kriteria untuk mengidentifikasi bahwa sesuatu tersebut berupa fakta dalam fisika yaitu dapat diamati secara langsung dan didemonstrasikan di waktu yang lain. Salah satu contoh fakta dalam fisika adalah logam yang dapat menghantarkan listrik. Konsep adalah gagasan atau abstraksi dari suatu benda atau fenomena alam yang mempunyai sifat atau simbol tertentu. Konsep berfungsi sebagai penghubung antara suatu fakta dengan fakta lain yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Contohnya adalah kecepatan yang didefinisikan sebagai perubahan posisi benda tiap satuan waktu. Prinsip dan hukum sering digunakan secara bergantian karena dianggap sebagai sinonim. Hukum fisika adalah suatu aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan yang berkaitan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Contoh hukum dalam fisika adalah hukum kekekalan energi atau konservasi energi, yang menyatakan bahwa energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya. Rumus merupakan pernyataan matematis suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus, kita dapat melihat keterkaitan antara konsep-konsep dan variabel-variabel. Misalnya, hukum kedua Newton dapat dinyatakan dengan rumus F sama dengan M kali A. Teori adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil eksperimen. Teori digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tersembunyi atau tidak dapat langsung diamati, misalnya teori atom dan teori relativitas, dan sebagainya.
Model adalah representasi dari suatu benda atau sistem yang dibuat sebagai visualisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu benda atau fenomena alam tertentu. Contoh model dalam fisika antara lain model atom. Hakikat yang kedua adalah fisika sebagai proses, yaitu memberikan gambaran bagaimana ilmuwan-ilmuwan itu bekerja saat melakukan penemuan-penemuan atau disebut dengan way of investigating. Ada 8 proses saat melakukan penemuan antara lain mengamati, merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, membuat dugaan, eksperimen, analisis data, kesimpulan, dan publikasi. Telah dijelaskan sebelumnya, untuk menghasilkan produk fisika seperti hukum dan teori, fisikawan menempuh proses fisika yang disebut proses ilmiah atau lebih dikenal dengan sebutan metode ilmiah. Langkah-langkah utama dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Tahap pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Tahap observasi dilakukan untuk menemukan masalah. Dalam melakukan tahap observasi, ada 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pengamatan secara kuantitatif. Pengamatan secara kuantitatif merupakan pengamatan dengan mengamati data berupa angka-angka. Yang kedua, pengamatan secara kualitatif. Pengamatan yang dilakukan menggunakan indera kita. Misalnya, pengamatan yang dilakukan oleh Benjamin Franklin untuk menemukan prinsip dari aliran listrik, yaitu dimulai dengan di tengah malam Franklin tanpa sengaja melihat gedung tinggi yang terbakar akibat disambar oleh petir. Ia kemudian melakukan penelitian terhadap petir yang menyambar gedung tinggi tersebut. Yang kedua, merumuskan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek penelitian. Ketentuan-ketentuan dalam mengajukan pertanyaan adalah pertanyaan yang kita buat tidak akan menimbulkan penafsiran ganda, dinyatakan secara jelas, serta dinyatakan dengan kalimat tanya. Misalnya, setelah Franklin akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap petir, Franklin merumuskan masalahnya dengan mengajukan pertanyaan berupa apakah yang sebenarnya dibawa oleh petir sehingga menimbulkan kebakaran pada gedung tinggi? Yang ketiga, kajian pustaka atau mengumpulkan informasi. Kajian pustaka merupakan panduan-panduan dari beberapa literatur yang mendukung teori-teori yang dijadikan acuan dalam penelitian. Di zaman modern ini, kajian pustaka dapat berupa buku-buku maupun informasi-informasi yang ada di internet. Misalnya, kajian pustaka atau informasi yang dikumpulkan oleh Franklin untuk penelitiannya dapat berupa tulisan-tulisan ilmuwan tentang listrik statis. Selain itu, pada zaman Franklin telah ditemukan botol Leyden yang merupakan kapasitor awal yang dapat menyimpan listrik statis dalam beberapa jam. Yang keempat, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Misalnya, hipotesis yang diajukan oleh Franklin dalam melakukan penelitiannya adalah Franklin mengajukan hipotesis bahwa petir tersebut membawa listrik statis. Yang kelima, melakukan eksperimen. Hipotesis yang diajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan eksperimen. Hipotesis yang diajukan mengandung beberapa variabel yang berpengaruh terhadap eksperimen. Ada 3 jenis variabel yang diperhatikan saat melakukan eksperimen, yaitu yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang selama eksperimen dapat diubah secara bebas oleh peneliti. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diteliti dan perubahannya sangat bergantung pada variabel bebas. Yang ketiga, variabel kontrol.
yaitu variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap. Misalnya, Franklin akan mendesain eksperimennya agar dapat mengumpulkan listrik statis dari awan petir dan membawanya turun ke bumi, yaitu dengan membawa layang-layang yang terbuat dari kain sutra ke lapangan yang berada di dekat rumahnya. Pada kerangka layang-layang diikatkan sepotong kawat. Kawat itulah yang nantinya akan dibawa naik tinggi ke awan oleh layang-layang untuk menarik listrik. Pada benang layang-layang diletakkan sebuah kunci yang dipasang dekat dengan botol Leyden dengan harapan botol penuh dengan muatan listrik. Setelah terlihat kilat, tanpa pikir panjang lagi, Franklin mendekatkan jarinya pada kunci tersebut. Namun tiba-tiba rasa perih menusuk ke dalam lengannya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Sembari kesakitan, ia berteriak, "Itu adalah listrik!" Tahap ke-6 dari metode ilmiah adalah analisis data. Data ini diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Dari penelitian yang dilakukan oleh Franklin, beliau memperoleh data yaitu berupa data kualitatif, yaitu berupa botol Leyden yang awalnya tadinya kosong, sekarang menjadi penuh dengan muatan listrik statis. Ia kemudian menganalisis dari mana muatan listrik statis ini berasal, dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa muatan listrik statis tersebut berasal dari awan petir di langit yang menyambar ujung runcing batang logam dan dialirkan oleh benang basah memasuki botol Leyden. Tahap ke-7 dari metode ilmiah adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan penelitian merupakan ringkasan analisis data yang menghubungkan hasil eksperimen dengan hipotesis. Terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Misalnya, dari analisis data yang diperoleh oleh Franklin, ia menemukan bahwa botol Leyden yang tadinya kosong sekarang menjadi penuh dengan muatan listrik statis yang berasal dari awan petir di langit. Franklin kemudian menarik kesimpulan bahwa petir membawa muatan listrik statis. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan oleh Franklin dapat diterima. Tentu saja, eksperimen harus dilakukan berulang kali, baik oleh Franklin maupun ilmuwan lainnya. Jika setelah berulang kali dilakukan dan memberikan hasil yang sama, hipotesis Franklin bahwa petir membawa muatan listrik statis dapat diterima menjadi teori. Tahap terakhir atau yang ke-8 dari metode ilmiah adalah publikasi. Publikasi merupakan proses penyebaran hasil dari penelitian kepada khalayak ramai. Dengan penyebaran hasil penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Hakikat yang ketiga adalah fisika sebagai sikap. Dalam proses berpikir dan berkreasi, tentu haruslah diiringi dengan sikap-sikap ilmiah atau disebut dengan a way of thinking. Contoh sikapnya antara lain rasa ingin tahu, jujur terhadap fakta, bertanggung jawab, berani mencoba, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita dapat menentukan ciri-ciri dari fisika antara lain. Yang pertama, objek yang dikaji merupakan benda yang konkret. Yang kedua, pengamatan dan penelitiannya dilakukan secara sengaja. Yang ketiga, penelitiannya dikerjakan secara sistematis dengan urutan yang telah ditentukan. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif. Yang keenam, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku secara umum, tetapi dengan berbagai ketentuan yang mendukung. Cabang-cabang ilmu fisika. Yang pertama adalah mekanika. Mekanika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang pergerakan dari suatu benda. Mekanika sendiri dibagi menjadi dua,
yaitu dinamika dan kinematika. Dinamika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari tentang gerak dengan mempelajari penyebab dari benda tersebut bergerak. Contohnya, suatu benda bergerak karena diberikan gaya. Nah, di dinamika kamu akan mempelajari tentang besarnya gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Sedangkan kinematika merupakan cabang dari mekanika yang mempelajari tentang gerak tanpa mempelajari tentang penyebab terjadinya gerak. Di kinematika, kamu akan mempelajari tentang besarnya kecepatan dan percepatan dari suatu benda tanpa mempelajari besarnya gaya yang menyebabkan benda tersebut mengalami percepatan dan kecepatan. Cabang fisika yang kedua adalah termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan, sehingga berhubungan dengan sifat termal. Sifat termal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud. Contoh peralatan yang menggunakan prinsip termodinamika dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat kalian lihat pada AC dan juga kulkas. Cabang fisika yang ketiga adalah fisika atom. Fisika atom mempelajari tentang struktur atom, sifat-sifat penyusun atom, dan interaksi atom. Cabang fisika yang keempat adalah fisika gelombang. Fisika gelombang adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang serta jenis-jenis dan penerapan dari gelombang. Cabang fisika yang kelima adalah fisika optik. Fisika optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Contoh peralatan yang menggunakan prinsip fisika optik adalah alat-alat optik seperti kacamata dan kaca spion. Cabang fisika yang keenam adalah fisika medis. Fisika medis adalah cabang fisika yang mempelajari penerapan fisika di bidang kesehatan. Cabang fisika yang ketujuh adalah astronomi. Astronomi adalah cabang fisika yang mempelajari perbintangan dan benda-benda angkasa lainnya. Di astronomi nanti, kamu akan mempelajari tentang bintang, komet, planet, galaksi, nebula, rasi bintang, dan lain sebagainya. Cabang fisika yang terakhir yang akan kita pelajari adalah geofisika. Geofisika adalah cabang fisika yang mempelajari bumi dengan prinsip-prinsip menggunakan fisika. Hari ini kamu telah mempelajari tentang banyak hal, termasuk di dalamnya tentang hakikat dari ilmu fisika, ciri-ciri dari fisika, dan cabang-cabang dari ilmu fisika. Diharapkan setelah ini kamu semakin semangat untuk belajar. Demikian pembelajaran hari ini, sekian dan terima kasih. Di video selanjutnya, Ibu akan membahas tentang manfaat dari ilmu fisika. So, jangan kemana-mana ya, stay tune!